Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baru berkenalan dengan saya. Semoga pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup. Sebelum memulai, marilah kita berdoa ya dalam niat masing-masing. Semoga dalam proses belajar ini, belajar online ini, kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita masuk ke materi awal, yaitu bab 1 ya, untuk kelas 10, mata pelajaran teknik komputer dan jaringan, yaitu materi K3LH di lingkungan kerja. Jadi materi awal di kita ini, jumpa sesi pertemuan pertama ini adalah K3LH di lingkungan kerja. Adapun untuk kompetensi dasar dari K3LH itu adalah menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Ini ruang lingkup dari K3LH di lingkungan kerja, yaitu mencakup dari etika dan moral menggunakan perangkat teknologi. Jadi untuk K3LH ini ya, ini menyangkut juga tentang etika, perilaku, moral, attitude dalam menggunakan perangkat teknologi. Selanjutnya mencakup juga dengan faktor-faktor dari K3LH itu tersebut, serta mencakup dari kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Untuk lebih jauhnya lagi, ya, kita mengenal bahwa K3LH merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Setiap individu ataupun setiap kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah K3LH itu mencakup dari suatu pekerjaan dan indikasi sikap atau perilaku atau hidup bersihnya kita ya dalam proses di pekerjaan kita ya, baik di perusahaan ataupun di tempat lainnya. Apabila kita sudah bekerja ataupun contoh lainnya di bengkel laboratorium komputernya ya, K3LH-nya itu diperhatikan. Contoh kecil dari hal ini adalah apabila siswa praktek ya misalnya praktek merakit komputer, maka K3LH-nya itu perlu diperhatikan, yaitu satu diantaranya adalah menaruh perangkat-perangkat atau komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing dan diberi suatu pengaman ya atau alas ya. Dan diperhatikan juga bagaimana komponen itu terjaga ya, kebersihannya. Itu bagian dari K3LH contohnya di lab komputer sekolah. Kalau di lingkungan kerja ya, mungkin nanti kalian akan pasti akan mengalami bekerja di sebuah perusahaan, maka K3LH itu sangat penting. Para karyawan diharapkan bisa berperilaku bersih, berperilaku baik ya, dalam menjaga kebersihan ataupun keselamatannya dalam proses bekerjanya. Itu salah satunya. Selanjutnya mencakup dari A etika, yaitu A etika dan moral menggunakan perangkat teknologi. Jadi
Etika itu merupakan sebuah dalam istilah yaitu attitude ya atau moral ya. Jadi dari sisi moral untuk penggunaan suatu aplikasi atau suatu software karena kita menyangkut dalam dunia sistem informasi atau dunia digitalisasi, maka etika itu atau moral itu kita harus terapkan juga ya dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini maksudnya di sini yaitu kita memakai atau menggunakan aplikasi yang memang ya sudah ada yang resmi ya, yang resmi atau tidak sembarangan. Selanjutnya mencakup yaitu satu hak cipta perangkat lunak. Nah, di sini ya hak cipta perangkat lunak. Di sini apabila seorang yang membuat suatu program, menciptakan suatu perangkat lunak software, maka mereka itu dapat perlindungan payung hukum dari pemerintah Indonesia, dan undang-undang sudah mengatur tentang hak cipta perangkat lunak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang tertera di pasal 1 ayat 1 ya. Cukup kalian pahami di sini Undang-Undangnya Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hak cipta? Tentunya kalian bertanya mengenai undang-undang yang barusan tadi ya, dan dikaitkan dengan sebuah pertanyaan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk hal tersebut dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini hak cipta ini contoh dari real kecilnya yaitu apabila kita sudah bisa membuat suatu aplikasi contohnya yang paling banyak yang booming itu aplikasi smart ya di Android ya, aplikasi game ya. Nah, aplikasi itu tentunya mempunyai hak paten ya, hak cipta. Maka ya ini kita bisa memberikan suatu aplikasi itu hak cipta ya, license-nya. Jadi adapun orang yang menggunakannya itu atau memperbanyaknya itu harus minta izin kepada yang membuat aplikasi tersebut agar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya menghargai karya orang lain. Ya, untuk menghargai hasil karya orang lain itulah maka pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman membuat Undang-Undang Hak Cipta atau bisa disebut juga UUHC, yaitu dan diiringi juga dengan hak atas kekayaan intelektual atau hak HAKI. Disinilah bagi kalian yang mempunyai atau sering aktif untuk memproduksi suatu aplikasi ya atau mempunyai hasil karya, maka itu dilindungi oleh pemerintah dengan undang-undang mengenai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya yang melindungi setiap hasil karya cipta dan intelektual yaitu undang-undang tersebut berlaku pula atas perangkat lunak atau software. Jadi di sini pengertian dari perangkat lunak itu disebut software komputer. Nah, ya kita bisa menemui software komputer bisa ada di handphone atau softwarenya di HP berupa bisa berupa aplikasi WhatsApp ya, WA yang sering yang umum atau Facebook ya atau Winamp untuk
mendengarkan lagu ya, atau buat desain grafis. Nah, itu Adobe Photoshop itu bagian-bagian dari sebuah software. Berikutnya, karena alasan keuangan, orang enggan mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah, hanya ingin mendapatkan software yang sebenarnya dapat diperoleh dengan hanya mengkopinya. Jadi, kita kebanyakan ya, umumnya ini karena harga software itu memang relatif mahal, maka kita sering melakukan atau mengcopy dari software aslinya menjadi banyak. Nah, ini hal yang tidak dibolehkan ya. Karena apa alasannya ya? Alasannya keuangan. Nah, itu. Selanjutnya, program komputer yang sering dicopy atau dibajak orang diantaranya A. Program sistem operasi. Apa sih yang dimaksud dengan program sistem operasi? Program sistem operasi adalah program yang mengatur dan mengendalikan perangkat lunak dan perangkat keras di sebuah PC atau di sebuah smartphone, handphone. Itu dinamakan program sistem operasi. Contohnya kalau di PC atau di laptop, yaitu sistem operasi Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, itu nama sistem operasi di PC atau di laptop. Kalau di handphone ada Android Jelly Bean, ada Android KitKat, ada Android Smart Flow, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program antivirus. Nah, program antivirus ini merupakan program pengamanan sebuah sistem dari serangan-serangan software yang tidak bertanggung jawab. Nah, program antivirus ini bisa kita temui di gadget atau di handphone atau di PC, yaitu contohnya adalah Avira, program antivirus, Smadap ya. Nah, itu atau Kaspersky, itu nama-nama program antivirus. Ya, selanjutnya ada program desain grafis. Program desain grafis adalah program untuk multimedia atau mendesain suatu gambar. Jadi kita akan menghasilkan produk gambar, maka kita mendesain dahulu di sebuah sistem operasi. Contoh dari program desain grafis yaitu bisa Photoshop, bisa juga CorelDRAW, atau bisa juga dengan aplikasi Macromedia Freehand. Itu nama-nama dari program desain grafis. Selanjutnya yaitu program Microsoft Office. Nah, program Microsoft Office yaitu program ya atau software perangkat lunak untuk pengetikan, untuk untuk presentasi, untuk menginput data dan lain sebagainya ya. Istilahnya program Microsoft Office ini program yang dibutuhkan untuk di kalangan perusahaan atau di lingkungan sekolah. Karena apa? Karena program Microsoft Office ini kegunaannya banyak. Selain buat presentasi, diantaranya Microsoft PowerPoint, bisa juga buat menghitung atau kalkulasi, yaitu Microsoft Excel-nya, serta untuk buat untuk membuat cerita atau narasi atau buat suatu karangan cerpen, maka kita menggunakan Microsoft Word pengetikannya. Selanjutnya program permainan atau games. Nah, ini tentunya program yang sangat sederhana dan sangat dibutuhkan juga apabila kita memerlukannya, yaitu games. Contohnya banyak di sini, ada game Point Blank ya, ada game Juma, ada game yang ada baik di handphone ataupun di PC ataupun di laptop. Itu contoh-contoh program game dan lain sebagainya. Selanjutnya illegal copy. Illegal copy yaitu mengcopy atau menyalin isi software dari media penyimpanan satu ke media penyimpanan lainnya. Adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh pengguna komputer. Ini maksudnya apa? Maksudnya
ya, ada software yang sudah ada di dalam sebuah CD atau DVD, lalu kita menyalinnya atau memindahkannya ke media yang lain. Nah, itu untuk digunakan, tentunya untuk digunakan. Maka ini sering dilakukan oleh pengguna komputer. Nah, ini kalau untuk illegal copy-nya ini kita perlu izin dari ya orang yang memproduksinya atau yang membuatnya. Selanjutnya, menyalin software yang memiliki hak cipta tanpa meminta izin ataupun membayar lisensi kepada pencipta adalah praktek yang tidak sah atau disebut illegal copy. Nah, ini kita bisa temukan bahwa illegal copy itu adalah ya, ini termasuk dari menyalin software yang memiliki hak cipta tanpa meminta izin, ya, atau membayar lisensi kepada penciptanya. Itu praktek yang tidak sah, ya, disebut illegal copy. Selanjutnya yaitu memodifikasi program orang lain. Nah, ini memodifikasi program software yang dibuat orang lain atau suatu perusahaan adalah perbuatan ilegal di Indonesia. Praktek modifikasi dimaksudkan hanya sekedar membedakan dengan program aslinya. Namun, praktek ini tidak sah dan merupakan hasil salinan program software asli, disertai dengan penambahan atau pengurangan pada software tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah program software itu punya orang lain atau produknya orang lain, produk perusahaan, dan kita memodifikasinya, menambahkan, ya, atau mengurangi dari isi program tersebut, itu ya dianggap tidak sah, ya, itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau memang program atau software tersebut bersifat free atau gratis. Pertanyaannya adalah, adakah program software yang free gratis? Tentunya ada, yaitu bisa memakai aplikasi Linux di sistem operasinya, ya. Nah, ini sudah banyak program-program dari ya, salah satunya yaitu Linux, ya. Tuh. Kesimpulannya adalah kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral menggunakan perangkat teknologi yang kaitannya dengan K3LH. Itu kita harus menghormati hak cipta perangkat lunak, menghargai karya orang lain, dan mengetahui dan menghindari illegal copy, serta tidak melakukan atau memodifikasi program orang lain. Demikianlah kesimpulan dari K3LH di lingkungan kerja. Untuk soal dari materi ini, siswa diharapkan mengerjakan soalnya di Google Form dan ya dijawab di Google Form juga, ya. Nanti untuk linknya saya kirim. Demikianlah ya materi K3LH pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.